at that time I was trying to figure out apa yang membuat aku tuh nggak puas terus tuh apa gitu. My happiness is so much more important than my wealth. I'm gonna put that behind. I'm gonna start something new. Melanjutkan misi It Starts With You Journal, di program ini aku mengajak berbagai figur inspiratif untuk bercerita tentang perjalanan meraih mimpi dan kekuatan mindset yang dimiliki. Aku percaya hidup itu harus diperjuangkan. Believe in yourself, cause everything starts with you. Teman-teman tahu nggak sih, sekarang daftar Brimo bisa langsung dari handphone loh, jadi nggak perlu ke bank. Tinggal download aplikasi Brimo di App Store atau di Play Store, lalu ikuti aja instruksi pembuatan rekening yang dijamin gampang banget. Aktivitasmu jadi mudah pakai Brimo karena Brimo mobile banking yang pas buatmu. Download Brimo sekarang dan temukan Beyond Mo, semua pakai Brimo. Halo semuanya, welcome back to It Starts With You the series. Mengawal di tahun 2022 pasti banyak banget nih yang punya New Year resolution, pengen hidup lebih sehat lagi. Emang waktunya tuh tepat banget. Makanya di episode kali ini aku hadirkan satu sosok perempuan yang menginspirasi dunia olahraga dan healthy lifestyle di Indonesia. Ini kayak orang pertama yang memperkenalkan Zumba di Indonesia. Seorang pengusaha dan co-founder dari Sana Studio. Dia adalah Laila Munaf. It's so good to be here. Iya, thank you loh. Udah mau nyempetin kesini, lagi sibuk persiapan ulang tahun Thanks for having me. Sana Studio. Yes. Yang ke-10 ya? Yang ke-10. Wow, udah 10 tahun. Ini pasti banyak juga dari penonton It Starts With You the series yang jadi member di Sana Studio. Gimana sih sebenarnya di awal dulu, apakah seorang Laila dari kecil emang udah seneng, udah aktif berolahraga? To be honest, nggak ada interest sama Nggak ada. sekali sama olahraga. Aku juga bingung sih, kayak kalau dulu tuh cewek olahraga tuh kayak keren gitu kan. Ada teman-teman aku tuh either ekskulnya tuh basket atau volley atau anything, kayak di luar sekolah juga extra school activity-nya tuh pokoknya olahraga, either tenis. Aku nggak tertarik, walaupun kayak keren juga ya kalau bisa jadi keren gitu, tapi ternyata itu tidak memotivasi aku untuk suka olahraga Karena udah keren soalnya. aku tuh pemalu tapi aku selalu suka nari. Jadi aku suka nari. I love Indonesian culture mungkin ya, buat aku aransemen lagu-lagunya, terus aku mengikuti gerakan sesuai dengan lagunya. Jadi nari tradisional. Nari tradisional dari SD sampai kuliah sih, lanjut terus. Aku memang suka sekali nari gitu, tapi olahraga tidak tertarik dulu. Mungkin sebenarnya kalau dibilang are you good at sports? No, even until now mungkin I'm not good at sports. Dan mungkin nanti aku juga cerita, karena olahraga buat aku tujuannya bukan untuk jago akan satu hal, tapi emang bener-bener it makes me happy aja. Bikin sih. happy ya. Iya. Jadi nggak apa-apa nggak suka sports apa, tapi tetap aktif, tetap bergerak. Ya mungkin pada saat itu aku nari waktu kecil, dan jujur aku memang pemalu sekali. Even until now, I get nervous easily. Tapi aku suka perform. Jadi buat aku tuh pada saat aku nari atau misalkan sekarang mungkin aku ngajar, itu tuh kayak aku memberikan wadah buat diri aku to be myself, to not be afraid to be judged gitu. Karena kalau misalkan tidak lagi performing nari misalkan atau ngajar, kayaknya aku langsung malu gitu. Langsung introvert keluar gitu ya. Bener. Terus gimana akhirnya bisa ketemu sama Zumba? Apakah Zumba tuh olahraga pertama kali yang geluti? Ya. Aku kan waktu kelas 2 SMA pindah ke Amerika, kebetulan tinggalnya sama tante. Dan sekeluarga itu aktif banget ya kan. Karena aktif banget, aku ngelihat kalau weekend tuh diajakinnya let's go to the park and play throw gitu kan. Terus sedangkan aku kayak mau dilempar tuh kayak really, nanti kayak kepukul muka aku tuh gimana gitu. Tapi itu membuat aku kayak
oh ternyata being active itu tuh penting. Aku melihat anak-anaknya tanteku, the way they carry themselves, how confident they are because they are good at something, actually a lot of things. Karena kayak kalau di Amerika tuh udah culture-nya gitu kan. Tergantung seasonnya apa, mau olahraga baseball ada, American football, lacrosse gitu ada semua gitu kan. Dan setiap season ya sepupu-sepupu aku ada tanding yang dimana kita sekeluarga datang. Jadi itu yang pertama kali memperkenalkan aku sih sama dunia olahraga. Dan aku mulai tertarik untuk coba bergerak. Jadi pertamanya itu aku coba ikutan track and field. Walaupun gagal kan, pemirsa, yes. So tahu banget kayak kayaknya aku bisa lari. Aku juga dari dulu mungkin mikirnya kan aku kurus gitu ya, bisa lah lari cepat. Dan mungkin aku dulu ngebandinginnya sebelum saya tahu apa-apa ya soal body image, dibanding anak-anak Amerika, aku mikirnya I'm light, right? So I can outrun them. Ternyata salah banget. Dan itu jadi membuka mata aku untuk sadar bahwa sehat itu tuh ternyata tidak dari bentuk tubuh ya gitu. Maksudnya saya pikir saya fit, saya pikir saya bisa melakukan olahraga yang ya seperti lari itu. Pas lagi dibilang sama coachnya, okay, you give me 50%, I already gave it like 110 gitu kan. Kok masih kalah sama yang lain. Jadi pelan-pelan aku mulai ya mungkin jogging, itu mungkin olahraga pertama aku jogging. Terus one of my birthday aku dapat kado sepeda. Nah jadi sepeda yang membuat aku pertama kali sadar ternyata bergerak dan berolahraga itu membuat saya bahagia lah gitu. Habis itu baru deh nyoba Zumba sama tanteku yang sampai sekarang masih ngajar. Serius? Di Amerika? Di Amerika. And jadi dia juga certified ini Zumba trainer. The first one in the family who's certified. Wow. Jadi kamu meneruskan tradisi Meneruskan. Betul. Berarti kapan tuh lah akhirnya nyobain Zumba ya? Zumba. Itu di tahun terakhir sebelum akhirnya aku berhenti kerja. So 2008. 2008. Yes. Itu masih di Amerika berarti? Masih di Amerika. Jadi 2008 tuh jadi kan kita memang, aku udah ada firasat sih aku mau berhenti kerja. Jadi aku ngomong sama tanteku, aku bilang aku boleh nggak tinggal sama tante lagi. I call her Mak Tuo. Kita orang Padang jadi manggil Mak Tuo. Aku bilang, Mak Tuo, can I stay at your house gitu, karena kayaknya aku mau berhenti kerja and I need to make sure aku punya enough saving untuk figure out what I wanna do gitu. Jadi rumahnya jauh dari kantor. Kalau naik kereta tuh aku harus naik bus dulu yang datangnya hanya 30 menit sekali. Jadi if you miss one, you miss, you wait. Dan gak kebayang kalau lagi winter Lagi winter, dan aku memang pas lagi the last 6 months. Jadi tuh lumayan deh dari abis summer terus aku pindah. Tapi tanteku bilang kalau naik kereta lama, kamu bisa naik sepeda sama aku. Kan kamu punya sepeda kan? I have a shortcut. Terus scenery-nya bagus banget, jadi kalau mau coba ayo, oke, gitu kan. Jadi aku mulai rutin setiap hari janjian sama tanteku, karena kita kantornya beda tapi sama-sama di downtown. Jadi pas berangkat turunan dong. Pas balik tanteku nggak turun dari sepeda. Aku gini, oh my god, Lai please jangan bikin malu. Tapi dia tuh jalannya kecil, jadi kita di jalan, jadi nggak di trotoar. Kalau aku pelan, mobil belakang ya siap-siap ngelakson gitu kan. One day tanteku bilang, you need to go fast because I need to catch a Zumba class, okay? Kalau kamu lama, I'm gonna leave you behind gitu. So, kayak apa sih Zumba class? Apa lagi? Why is Zumba class more important dan keponakannya gitu kan? Jadi aku determine hari itu, aku bilang, okay, I'm gonna go fast with you, and then I'm gonna go try Zumba. Jadi itu pertama kalinya in one of those 6 months, aku lupa sih to be exactnya bulan apa. Akhirnya aku nyobain Zumba yang diajakin sama tanteku, and I fell in love right away. Pas lagi datang sebelah aku, I don't know, maybe I've told you the story as well, umur 80 tahun. Wow. She was moving, maybe not to the song, maybe not, langkahnya mungkin nggak exactly seperti instrukturnya, but she was having so much fun. Aku cuma nanya, how come you have so much energy
energy gitu, kok bisa sih gitu, nggak berhenti sama sekali, water break juga paling minumnya cuma sesekali. Dan itu sih dia share bahwa di kelas yang music based ini she can really feel and share the energy with the class, terus bisa ngerasa muda gitu kan. Dan dia sebut, for me who's 80 years old, I feel like I'm forever 25. Wow. Gini, what 80? Aku kayak tadi udah ngos-ngosan. Nah itu sih pertama kali kayak aku mau banget bisa ngerasain apa yang aku rasain hari itu seterusnya, dan kalau bisa I share with everyone. Yeah. So. Oke, wow, menarik banget story-nya. Jadi emang nggak salah ngundang Laila ya ke sini, karena emang kita nanti butuh siap inspirasi ya. Dan semangat itu jangan kalah sama yang umurnya 80. Benar. Waktu itu berapa lama tuh dari pertama kali nyobain Zumba sampai akhirnya mau serius dan mau jadi instrukturnya? Iya, jadi di tahun 2008 pas akhirnya aku berhenti kerja, itu Desember 2008, pastinya nunggu bonus keluar dulu. Abis itu aku say bye gitu ya. Cuman I decided I wanted to take a break. Jujur pas aku berhenti kerja aku nggak tahu sih mau ngapain. Jadi aku cuman setelah aku minta izin sama mamaku, aku bilang kayaknya Laila mau pulang ke Indonesia dulu, karena pas mulai kerja aku jadi jarang pulang karena kan cutinya paling lama cuman 14 hari dan itu nggak mungkin the whole 14 hari aku ambil semua kan. Jadi aku lumayan tuh hampir nggak pulang, mungkin 3 tahun. Jadi aku bilang, aku mau pulang aja dulu ya supaya mungkin dapat inspirasi gitu kan. Tentunya ibu saya, hah inspirasi apa coba? Kamu nggak tahu mau ngapain ya kan? Tapi ya untungnya diizinkan pulang, dan sampai Jakarta I realize I didn't have any friends. Kayak sedih gitu maksudnya. Ternyata aku pindah ke Amerika, aku usia 16 tahun waktu pindah, terus lanjut pada saat teman-teman mungkin pulang ke Indonesia setelah selesai kuliah, aku masih lanjut kerja. And then I realized when I came back, yang teman-teman yang tadinya ada di Boston, di sini juga punya kehidupan sendiri dan punya teman yang dulu sebelum mereka kuliah di Boston. So I came back kayak saya mesti ngapain gitu, maksudnya akhirnya tuh kontak teman-teman zaman SD, zaman SMP, dan harus ditelepon kan. Dulu mungkin ada BBM gitu, cuman kayaknya nggak enak gitu, masa baru ngomong hai lagi terus aku cuman lewat BBM gitu kan. Jadi ya bener, aku teleponin teman-temanku yang emang deket waktu masih kecil, ngajakin ketemuan, dan Zumba menjadi topik yang aku pakai untuk memulai pertemanan baru. Jadi aku bilang, by the way, lo mau nggak nyobain Zumba sama gue gitu kan? Berarti itu udah dapat license-nya tuh ya? Belum. Oh belum dapat sertifikatnya. Belum. Jadi emang kayak I really didn't know how to socialize. Ternyata udah selama itu kayak usiaku waktu lagi akhirnya berhenti kerja, by the way umur 26. So I was not that young, tapi di usia yang sebenarnya masih begaul banget ya kalau di usia itu. Tapi pas sampai Jakarta aku nggak begaul sama siapa gitu kan. And aku tidak terlalu enjoy nightlife, tapi and I'm always a morning person. Jadi aku ngajakinnya what I'm good at. Mungkin kita cobain olahraga yuk sama-sama gitu. Jadi ya itu sih, aku belum certified. Aku ngajakin teman-teman, aku ngumpulin teman-teman masa kecilku, dan mereka pikir itu olahraga dari Afrika. Ini kita mau dance Afrika atau apa gitu kan? Enggak, ini tuh kayak Latin dance gitu. Wah makin nggak mau sih. Latin dance ngapain sih gitu? Nggak tertarik gitu. Karena memang mungkin bukan budayanya kita untuk dance to salsa song atau salsa music or merengue gitu kan. Tapi aku bilang please coba dulu deh, karena ya aku jelasin gue aja yang biasanya nari daerah terus ketemu lagu dengan ritme Latin itu menyenangkan. Ya alhamdulillah untung temanku mengiyakan ajakanku dan merasakan apa yang aku rasakan untungnya. Dan juga aku punya teman baik, kebetulan waktu itu dia baru melahirkan anak kedua dan she needed
some distraction dan she needed support lah gitu kan, pastinya setelah melahirkan you know all the emotional feeling. Jadi pada saat itu aku ya private sama dia juga berduaan dan it helped, dan itu yang membuat aku berpikir ini sih, this is exactly why I wanna do this Zumba, I wanna spread the love lah gitu. Dan memutuskan oke, nanti pas aku kembali lagi ke Amerika I'm gonna take the certification, which I did. Jadi aku pulang waktu itu bulan Juli, and then Septembernya aku ngambil sertifikasi gitu. Dan the journey starts from there. Langsung serius. Nah, apa namanya, berarti pas ambil license-nya itu, sertifikatnya itu langsung buka sana studio apa private dulu semuanya? Jadi memang itu aku berarti setahun tuh aku masih di Amerika, karena memang bener-bener I'm just trying to figure out karena aku saat itu aku pun doubting myself, masa sih udah sekolah jauh-jauh ya, disekolahin lagi sama orang tua, dibayarin semua, ini gue kurang manja apa kok tiba-tiba cuma mau jadi Zumba instruktur gitu. Walaupun itu memang kata-kata yang terucap sama beberapa teman lah pastinya gitu kan, yakin lah gitu kan, karena pas lagi aku ngelihat entusiasmnya sebelum ngambil sertifikasi dan balik ke Amerika, aku bilang wah ini kayak gue mau nih, serius nih, gue akan kembali dengan sertifikasi yang valid, ntar kalian ikut kelasku ya gitu. Tapi mereka kayak, terus plan lo itu doang gitu, maksudnya mau pulang ke Indonesia cuma jadi Zumba instruktur. So it took me a year untuk mencari pekerjaan lain waktu aku masih di Amerika, and I couldn't find anything that could make me happy. Sampai akhirnya aku bilang ke mamaku, I'm sorry, I think I'm gonna go home. Jadi ibuku udah pindah ke Amerika untuk aku. Oh gitu, untuk nemenin. Yes, karena kakakku setelah lulus kan udah pulang, and then aku sudah mengucap, aku bilang aku tidak akan pulang. Aku tidak akan pulang ya Ma, karena one time aku pulang ke Indonesia, aku tidak merasa fit in gitu. Aku merasa kayak stranger aja kok. Aku tidak ingat culture yang aku dibesarkan, karena aku besar sama kakek nenek. Mungkin I'm a bit old school, tapi aku tidak merasakan itu di culture Jakarta. At least at that time, at least at that time. Jadi pas aku bilang aku nggak mau pulang, orang tuaku decided untuk pindah. And then only a year later I said, actually I wanna go home. Gimana sih anaknya maunya apa sih? Langsung minta dilempar gitu kan. Actually I wanna go home, aku mau coba deh. Tapi waktu itu nggak langsung jadi Zumba instruktur aja. Aku bikin baju sportswear dari batik. Wow. Yes. Jadi, namanya apa tuh waktu itu? Namanya Third Culture. Karena aku ngerasa, jadi Third Culture itu kan definisinya that you don't belong to just one certain culture. Dan itu yang aku rasakan pada saat itu. I grew up dengan very mixed family, mau itu dari ras, mau itu dari agama. Dan pada saat aku pulang ke Indonesia ataupun pada saat aku di sana, aku tidak merasa ada satu label yang aku masuk gitu kan. Jadi aku pikir this clothing line cocok nih, namanya Third Culture. Jadi itu alasan aku bilang ke mamaku, kan produksinya harus di Indonesia. Jadi Laila harus ke Indonesia gitu. Dan mamaku bilang okay, you go home. Aku kasih nih ya 500.000 kalau nggak salah at that time untuk buka bank, buka rekening. Dah terserah, nggak dikasih bekal apapun. Dan aku juga mikirnya, aku juga udah tidak muda-muda banget sih. Jadi memang kalau kamu mau ngambil resiko sebesar itu, ya udah itu tanggung jawab kamu. Jadi aku pulang Indonesia dengan bekal si 500.000 ini, aku buka rekening dan sadar ternyata expense-nya banyak ya untuk memulai clothing line. Akhirnya saya seriusin Zumba untuk bisa bayar produksi. Jadi itu awalnya tuh sebenarnya Zumba is my backup. Gitu. Karena aku mikir yang ini lebih promising dan dari segi title lebih less mengecewakan orang lain. Pada saat itu aku mikir karena gitu. lebih ke sebuah bisnis gitu sebuah kan bisnis, you're designing something, terus scalable gitu kan. Terus jualannya di Amerika, wow keren gitu ya kan, internasional gitu. Tapi pas ngejalanin itu pun ya aku tetap
kok hatinya tetap nggak di situ, dan lebih merasa terpanggil untuk ngejalanin campaign yang mengajak orang untuk bergerak, untuk hidup sehat, untuk merasakan happiness, untuk merasa sih, to be honest, to feel. Karena ya itu kadang orang mikirnya ya gue nggak happy aja sama hidup gue, and then that's it, not knowing what's the reason. At that time I was trying to figure out apa yang membuat aku tuh nggak puas terus tuh apa gitu. Jadi ya udah deh, kalau yang ini masih nggak puas, kita coba seriusin yang ini, lihat gitu. Dan karena aku masih single at that time, nothing to lose. Kalau gagal, kalau salah ya itu hanya aku yang merasakan gitu ya. Jadi 2010 baru mulai, jadi dari 2008 2010 baru aku memutuskan private classes Zumba. Jadi sana tuh baru 2012. Ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk 2012, kita main spin the wheel dulu Oh ya. my god. Oke. Oke lah, udah ada Oke. nih spin the wheel-nya. Oh, no. Silahkan kamu spin aja, terus nanti ada pertanyaan yang udah disiapkan buat setiap nomornya. Oke. Aku spin Silakan. Spinnya mau sambil Sambil Zumba juga joget. boleh. Mitos tentang olahraga yang bikin Laila paling sebel atau gemes dan pengen segera meluruskan. Pasti banyak ini banget sih ya. Mitos. Apa? Olahraga menjamin kurus. Oh, enggak ya. Enggak dong. Tidak hanya olahraga aja itu. Ya, apps are made in the kitchen kan katanya. Banyak sih sebenarnya. Ya itu tadi, olahraga itu bisa membuat kurus itu pasti sehat, kurus itu cantik. Nah itu sih Mitos ya. mitos yang bikin gemes, karena faktanya we are so much more than just our body shape. Ya. Dan aku sedih olahraga dijadikan victim untuk pembenaran itu gitu. So it's a myth. It's a myth. Ya. Yes. Jadi olahraga supaya apa tuh? Olahraga supaya sehat, supaya happy. Supaya happy. Itu kelihatan banget sih kalau kalian lihat mukanya Laila ya, kayak wow, apa sih, radiance-nya tuh emang beda banget kalau orang yang setiap hari berolahraga dan happy, walaupun dengan minimal makeup tapi udah kinclong. Harus diajarin makeup sama Mbak Hani. Oke, Yes. berikutnya ada 2 Oke. kali lagi lah. Lagi. Let's see. Tadi nomor 8, Ya. sekarang nomor Nomor 7. 7. Halo, bukan jadi fitness instructor dan entrepreneur. Mungkin sekarang seorang Laila adalah Financial analyst. ya, financial analyst. Karena Financial dulunya analyst. kerjanya sebagai Karena ini ya. kuliahnya sebenarnya Kuliahnya. finance and marketing, tapi itu kayak goal aku pada saat itu tuh sebenarnya pengen banget jadi financial analyst. Oke. Cuman yang membuat aku mundur sih bukan the subject ya, tapi the environment. Gitu kayaknya Karena aku hustler banget ya. ya, dan ambisiusnya tuh kayaknya bukan definisi ambisiusnya aku. Iya. Aku mungkin kurang kuat mentalnya untuk ada di industri itu, karena aku inget banget sih, ini actually keluar dari mulut bos aku waktu aku jadi intern di perusahaan yang terakhir. I don't think you're strong enough Serius? to be in this industry, kata bosnya. Tapi ya karena digituin aku kayak I'm gonna prove it to you that I am strong enough. Padahal abis itu nangis juga pas lagi kerja. Kayak oh my god gitu. Terus lemburnya, terus aku ngerasa kayak emang harus seagresif itu sih gitu. Dan karena memang mungkin passionnya bukan di situ, I did not wanna fight that hard gitu. Why do you have to be that ambitious at that time? Tapi kalau misalkan dipikirin lagi, kalau aku nggak jadi instruktur, mungkin aku masih pengen berusaha menjadi financial analyst. Masih pengen membuktikan gitu ya. The boss wrong. Oke, satu kali lagi One nih, more. La. Okay. See. Wait, why? Okay, good. Oke, nomor Number 10. Healthy habit favorite Laila yang emang ini nggak boleh dilewatkan setiap hari gitu. My morning routine sih. Oke, Jadi apa morning tuh routine-nya routine-nya? tuh selalu minum lemon water Oke. sama madu. Itu kayak
Gak tahu gimana, aku ngerasanya kalau aku udah minum itu kayak pencernaanku siap menerima makanan apapun yang akan aku makan hari itu gitu. Tapi that's my morning routine. Lemon shot apa emang bener-bener? Iya, jadi biasanya segelas? aku setengah lemon, aku peres, terus 1 sendok madu, tapi aku tambahin air dikit aja, jadi biar nggak terlalu asem gitu ya, karena aku memang punya mah kan, tapi aku dengar itu bagus, madu itu bagus untuk ngelindungin lambungnya dulu, so that's what I take every morning. Dan selain sehat di lambung, kulitnya kayaknya jauh lebih, itu salah satu ini sih, kuncinya kayaknya kan? Jadi aku kayak I'm gonna take that every morning, nggak boleh skip. Jadi 2 tahun itu kamu aktif ini? Giving private classes. Selama 2 tahun itu aku melatih diri juga sih. Aku ngerasa aku butuh jam terbangnya harus dibanyakin. Aku coba kasih private classes yang sebenarnya lebih ke bahasanya mungkin jemput bola juga kali ya, karena kan aku belum punya tempat tetap, jadi aku datangnya ke rumah-rumah sih sebenarnya. Jadi private-nya tuh lebih ke rumah-rumah, dan aku sewa studio once a week untuk kelas umum. Jadi aku biasanya umumin di social media, I'm having this class, jam segini, harganya segini, please come. Dan ya kadang ada yang datang, kadang yang tidak. Struggle-nya di situ, tapi aku yakin dengan support dari keluargaku. Jadi di 2011 kan aku menikah, dan 2011 akhir itu aku bersama suami dan kakak ipar memutuskan, why don't we try to do a business together? Walaupun kan kalau waktu lagi kuliah aku ada human behavior, pelajarannya it's a big no-no to do a family business, tuh kayak risknya besar banget. Jadi pas aku diajakin, aku kayak aduh bisa nggak ya gitu. Dan kebetulan ini kan baru nikah ya, jadi kenal banget sama satu keluarganya kan mungkin belum segitunya, tapi ya Tuhan udah punya jalannya ya. And then I was just listening to my gut feeling, kayaknya nih bisa sih dijalanin. Dan aku yakin sama kakak-kakak iparku dan suamiku untuk menjadi support systemnya aku with my idea, with my belief. Akhirnya kita buka deh Sana Studio. Katanya Laila silahkan nih tempatnya. Terus aku mesti ngapain? Tapi mereka support banget sampai sekarang, dan gak akan ada Sana Studio sampai sekarang kalau timnya bukan kita ini sih. Iya. Jadi 10 tahun kemudian ternyata ini ya family business, it works. Ya, bisa betul, banget bisa ya. banget, bisa banget. Nggak ada ini kan, nggak ada drama dan Nggak ada lain-lain. drama kecuali rebutan makanan. Tapi nggak ada drama soal bisnisnya, enggak. Itu melatih kita untuk belajar saling kenal, dan karena ini keluarga ya, kita mikirnya we're spreading love, so we need to be loved. Kita harus menjadi cintanya itu sih, karena kalau misalkan kita hanya bilang come and exercise with us, you're gonna feel the energy, and then when we close our doors we're like nggak speak our words gitu kan. Jadi itu yang mengingatkan kita terus, we have to love each other, we have to respect each other, not only that we're doing a business together, tapi we're a family yang going through ups and down, tapi itu memperkuat kita banget sih, dan memperkuat Sana. And I do believe that you attract your energy gitu. Jadi kalau misalkan kita maunya, kita nggak bayangin Sana tuh bayangannya apa, mau jadi rumah yang penuh penuh kehangatan, menjadi rumah untuk orang-orang mungkin menemukan jati dirinya mereka, menemukan kepercayaan dirinya mereka. So we need to give that, we need to be that. Dan emang itu yang beneran datang tuh ya Sana menjadi Sana sekarang ini karena emang komunitasnya sih, kita memberikan wadahnya, tapi thankfully our sincere energy yang kita kasih itu bener-bener kembali, dan udah kayak ombak penuh cinta. Kadang kita overwhelmed sendiri, kok ternyata orang baik banyak banget gitu ya. Jadi we're lucky, we're very lucky. Ada apa aja sih selain Sana Studio? Ada Sana Kopi, itu belum nyobain yang tempat yang barunya. Yes, harus mampir. Terus
Saat ini setelah pandemi, kita studio, we only keep one studio. Tentunya dengan pertimbangan in a business ini ya, aspeknya. Tapi yaitu dia rumah fisik itu ternyata just a fisik sih. Benar. Emang bener-bener jiwanya tuh ada di kita. Itu yang pembelajaran terbesar sih yang kita rasakan setelah pandemi terjadi. Yang tadinya punya 4 studio berarti ya, ada Polim, abis itu kita buka Cilandak sama Cipete berbarengan. Abis Cilandak itu aku belum pernah tuh. Cilandak kita memutuskan untuk tutup supaya bisa buka yang di Kemang. Cibis ya? Yang di Cibis, Iya, yes, iya, iya. betul. Terus di tahun 2016 kita buka Sana Kopi gitu. Jadi perjalanannya penuh pembelajaran, menyenangkan, menyedihkan juga pastinya. Tapi we are where we are now karena semua yang terjadi dari 2012 sih sampai sekarang. Dan 2012 itu dunia kesehatan di Indonesia ya nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan kayaknya kalau kita lihat sosial media semakin banyak orang yang memang olahraga, hidup sehat dan lain-lain. 2012 tuh masih baru kamu banget. visioner banget sih. Aduh, karena itu yang aku lihat di dunia di ibu kota mungkin ya, karena aku memang pulang ke Jakarta, besar di Jakarta. Stressful, it's very stressful. Banyak orang yang sebenarnya unhappy with their life, let's say, dan tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari si lingkaran yang membuat mereka nggak happy. Jadi at that time aku ngerasa kalau saya berani meninggalkan, I got paid a good money waktu di sana, tapi saya bisa berani bilang my happiness is so much more important than my wealth. I'm gonna put that behind. I'm gonna start something new and just listening to my gut feeling. Berdoa pastinya, banyak berdoa, dan aku mau menjadi support system untuk orang-orang yang mungkin merasa butuh pegangan untuk bisa ngambil the next step gitu. Jadi memang melihat opportunity-nya di tahun 2012 itu, kenapa aku juga meyakinkan partner-partner bahwa this will work. Sana akan ada untuk jangka waktu yang panjang insya Allah, karena kita semua butuh support system, kita semua butuh merasakan kebahagiaan dari diri sendiri. Nah itu tuh ternyata susah, untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri tuh susah banget, karena kita terbiasa kebahagiaan itu didapat dari orang lain gitu. Kita ngebahagiain orang lain, abis itu kita jadi bahagia gitu. Itu yang mungkin awalnya kenapa aku nggak langsung jump in to become a Zumba instructor, karena pikiranku I will disappoint my family, I will disappoint people around me if I become a Zumba instructor right away. Sampai akhirnya it starts with me, right? Bisa aja kamu nyambunginnya. Iya kan, tapi pas aku dapat buku Mbak Hani, aku kayak aku nangis Mbak, karena oh my god, I so remember how it felt. Kan pastinya ngerasa campur aduk ya, kayak what am I doing? I was not young. Satu sisi aku pengen ini, tapi nanti kalau ini kecewa, kalau aku gagal, terus makin I told you so, itu kata-kata I told you so aku nggak mau dengar gitu. Tapi ya itu dia sih, it start with me, it is my life, you take the risk with the ini pastinya ya, udah memikirkan konsekuensinya dan planningnya apa. Ya itu sih aku. Jadi it starts with you itu benar-benar the moment ketika kamu berani ngomong ke diri kamu sendiri kalau your happiness worth more than your wealth. Yes, ya. Wow, itu definitely. courageous banget sih. Luar biasa. Harus. Oke, nah selama perjalanannya itu kan pasti banyak ya, tadi kamu bilang ups and downs, banyak yang bikin sedih juga gitu. Di buku aku juga ada nulis kan gitu, biasanya apa yang aku lakukan kalau menghadapi satu challenge, afirmasi aku tuh seperti apa gitu. Nah kalau kamu ada nggak nih magic words of affirmation yang bikin kamu jadi lebih yakin gitu loh untuk meyakinkan diri sendiri? Afirmasinya aku selalu mengingatkan diri aku bahwa aku tidak sendiri, bahwa Tuhan tuh sayang banget sama aku. Oh my god. Tapi itu penting sih, penting banget. Karena aku ngerasa any decision yang aku buat itu karena faith-nya aku.
aku percaya bahwa apapun jalan hidup yang dikasih ke aku tuh Tuhan punya caranya ya untuk ini tuh kayak menolong. Laila, I'm trying to show you something gitu loh. Yeah. Jadi my job is to open my eyes and my heart to see apa yang Tuhan lagi mau kasih ke aku. Dan selama ini alhamdulillah God works its magic. Jadi afirmasinya aku, be grateful, God loves you. And ya itu sih, coba untuk melihat berkah and miracle yang Tuhan lagi mau kasih ke aku dan keluarga aku. Ya. Apakah itu sesuatu yang katakan setiap hari atau pas saat-saat tertentu lagi ada masalah aja sih? Biasanya dalam sehari itu tidak hanya sekali sih. Jadi mungkin kalau memang aku merasa nggak tenang, kalau yang pasti di pagi hari biasanya habis sholat subuh itu aku mengingatkan diriku. Tapi throughout the day, every time I feel a little bit anxious, too much in my plate, rasanya aku ingetin diri aku, atau misalkan lagi nggak puas gitu ya, namanya manusia kayak, aduh ini kenapa sih gitu, kok kelasnya sepi, kok ini, kok itu gitu. Terus pasti ada momen yang aku harus mengingatkan diri aku, like, be grateful that your business is still here. Jadi ya itu sih, throughout the day aku mengingatkan diriku bahwa I am blessed and God loves me. Iya. Di awal-awal pandemi tuh hal yang berat nggak sih buat Sana Studio dan semua bisnis ini sih, basically ya. Betul. Itu berat banget sih. Tapi to be honest, pas awal pandemi kita malah excited, to be honest. Kenapa karena tuh? oh my God, we need to get out of our comfort zone gitu. Kayak kita harus belajar sesuatu yang kita nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba semua jadi online, semua jadi digital. Ya to be honest, kita di generasi yang kalau dibilang masih milenial mungkin masih masuk, tapi nggak milenial banget gitu loh. Maksudnya nggak into gadget as much gitu kan. Tapi ternyata dipaksa secara positif untuk, nih ya, kondisinya seperti ini, kalau kamu mau survive, you need to get out of your comfort zone dan belajar. Nah itu tuh yang bener-bener malah membuat tim kita jadi lebih solid lagi, karena bisa meeting dari pagi sampai sore hanya untuk nyobain. Dulu pertama kali pakai Zoom gitu kan, kayak ini tuh gimana sih, terus lagunya dari mana. Dulu awal-awal lagunya dideketin ke mic, nggak tahu cara share sound gitu, kayak ya ampun, harus ngulik. Thanks to my husband ya pastinya, dan partner yang lain yang lebih nggak gaptek kayak aku. Mereka benar-benar belajar terus. Aku bilang, please, aku tugasnya joget aja depan kameranya, boleh nggak aku zumba dan ngajar olahraga. Tapi ya itu sih, awalnya memang very exciting for us. Lama-lama ya tentunya jenuh, karena we miss people. Kayak kangen ya ternyata ketemu orang gitu. Jadi dan melepas rumah kami satu persatu itu sesuatu yang sangat berat. Tapi itu juga pembelajaran bahwa kita ternyata nggak boleh too attached to to one thing or more gitu. Jadi itu yang selalu kita ingetin lagi, oh ini selalu pasti ada pembelajarannya ternyata itu, you need to be able to let go, dan masih yakin bahwa ya itu hanya fisik aja. Kita dimanapun kita berada, ya sana adalah kita gitu loh. Dan itu terbukti, we are so thankful to our community, karena mereka support us wherever we are. Di kondisi yang seperti ini pastinya kan juga sulit buat yang lain kan, but they still support us. They come to our classes, they come to our IG live classes. Jadi terus ada virtual running juga nggak sih? Iya kan? Virtual run gitu. Jadi memang komunitas itu penting sekali untuk terus dijaga dan di nurture. Oke. Terus berarti udah 10 tahun. Boleh dong ceritain kayak momen-momen yang paling menyenangkannya tuh apa sih ternyata setelah dijalanin 10 tahun gitu? Kalau buat aku sih small things-nya yang sebenarnya besar buat aku. Seperti misalkan ekspresi new member, let's say yang pertama kali nyoba kelas di sana, setelah kelas terus mereka bilang, oh my God, I love your class so much gitu. Tuh kayak okay, I'm gonna do it again tomorrow gitu. Karena ya pastinya ada yang bilang kan dari hobi, kan aku mungkin tadinya hobi gitu kan, oh ternyata Zumba menyenangkan, terus tiba-tiba jadi pekerjaan. Pastinya ada momen-momen yang kayak I don't feel like
Zumba today, or I don't feel like teaching any class today, karena ya just like all of us ada momen yang kayak nggak pengen gerak aja hari itu. Tapi hal-hal yang seperti itu, people come to your class and then they say that they had a great time, they didn't know that they could do things yang tadi mereka lakukan pada saat ikutan kelas. Itu hal-hal yang membuat aku diingatin lagi, ini memang kenapa kamu mau jadi trainer, kenapa kamu mau jadi instruktur, karena ya itu dia sih, walaupun aku memberi energi buat mereka, tapi mereka ngasih energi yang banyak banget untuk diri aku, untuk bisa menjalankan pekerjaan ini sih. Apalagi dulu waktu lagi belum pandemi kan, pasti abis kelas nggak langsung pulang, either mereka tiba-tiba buka lapak makanan gitu kan, ngumpul sama-sama, kita bisa dari ujung aja, dari pinggir tuh ngeliatin kayak, oh my god, like we created a home, this is a home gitu. Maksudnya we can see they sincerely let go of their guards and be themselves. They found new friends, ya kan, yang tadi yang nggak kenal, tapi karena olahraga setiap hari dan akhirnya halo gitu. Kayaknya kemarin ada di kelasnya Laila ya misalkan gitu, akhirnya mereka jadi temenan sampai sekarang. They go on girls trip gitu ya. Jadi walaupun udah nggak di sana studio, mereka tetap bertemanan. Betul. Jadi itu sih yang buat kita pupuknya sana tuh itu. Momen-momen seperti itu. Mungkin orang nanya, kok bisa sih survive? Ya emang harus kreatif terus memikirkan program apa lagi sih yang menarik atau yang bermanfaat sih, tepatnya juga bermanfaat untuk komunitas kita. Awalnya memang sana tuh kardio banget kan, kita ada Zumba, ada Pound Fit, ada Muay Thai, pokoknya anything yang kardio gitu. Dan perjalanan 10 tahun ini kita juga belajar, kita tuh ternyata butuh juga loh strength training, kita butuh loh mengajarkan terutama perempuan ya yang mungkin takut mengangkat beban gitu, mikirnya nanti aku besar, nanti aku itu salah bentuknya satu mitos yang mau diluruskan juga ya. Betul, nggak semudah itu membangun otot ternyata gitu ya. Banyak trainer-trainer kita yang kayak udah latihannya tuh memang harus seintens itu untuk bisa build their muscles, cuman ya itu dia, untuk memegang weights aja masih banyak yang takut, mikirnya nggak bisa atau nggak mau nanti bulky. Nah itu edukasi yang ingin kita kasih juga sih, bahwa strength training is so much more than just looking buff, tapi our bones need those muscles gitu. Apalagi perempuan yang berkeluarga, yang udah punya anak, mungkin nggak cuma satu. Nah itu kita memberikan sebagian dari diri kita loh ke anak kita, jadi pasti kan ada yang keambil. Nah kita harus lindungi itu dengan latihan strength training. Jadi itu makanya kita perkenalkan Sana 8 Weeks Challenge, kita bikin Sana Signature Classes gitu, untuk menjadi tempat untuk para perempuan dengan nyaman, tidak terintimidasi untuk mencoba memulai strength training. Nah, tapi di Sana Studio kan selain kamu jadi instruktur kan kamu juga sebagai business owner kan. Nah, itu apa bedanya sih Laila yang sebagai seorang pebisnis dan juga sebagai seorang instruktur? Kalau kata timku beda banget gitu. Bedanya gimana? Kalau pakai topi instruktur kayak Laila tuh nggak pernah marah ya, Laila is always happy gitu ya kan, Laila radiates positivity. Tapi kalau udah lagi ngeliat angka, mikirin itu, aku memang orangnya kadang tegang gitu ya, karena emang passionate banget mungkin sama bisnis ini. Jadi masih belajar terus untuk bisa menjadi leader instead of a boss gitu ya, karena ya of course I look up to you banget Mbak Hani, beneran, I'm not even just saying this, karena aku melihat relationship yang Mbak Hani dengan your team itu ya, I wanna be like that gitu. Jadi aku belajar untuk kadang sekarang udah bisa lah tim aku bilang, Laila yang kalau jadi co-foundersnya harus dikasih makan dulu aja biar dia nggak grumpy pada saat meeting. Coba make sure that perutnya nggak kosong biar moodnya baik. Atau suamiku suka bilang, kamu nggak mau olahraga dulu aja sebelum meeting supaya moodnya enak gitu. Tapi ya aku masih belajar untuk
lebih tenang untuk bisa membawa Laila yang as an instructor ke Laila as the co-founder sih. Ternyata memang menjalankan bisnis itu jauh lebih berat, at least yang aku rasakan. Jadi instruktur tuh menyenangkan gitu, like you give and then you take so much and then udah gitu. Kadang dan sejam udah gitu kan. Sejam beres, mungkin hahaha hihi abis itu sama membernya, tapi pas lagi kerja tuh kayak wow banyak kayak yang harus dikerjakan, dan di pikiran kan 24 jam gitu. Dan challengingnya mungkin ya aku dengan suami jadinya almost every day ketemu dari yang mungkin aneh rasanya sampai malahan jadi belajar kapan untuk stop pekerjaan dan menjadi pasangan gitu ya. Dan pada saat besok paginya kita jangan lupa kita juga orang tua. Kadang anak juga komplain sih gitu kayak suka ikut kan ke studio dulu. Ya itu memang banyak adaptasi, adjustment yang harus kita pelajari, tapi ya itu serunya di situ sih. Seru ya. Jadi pembagiannya gimana tuh lah? Kamu tuh lebih handle apa sih kalau dari sisi bisnisnya? Aku jadi program-program kelas-kelas tuh aku activations, mau bikin apa tuh biasanya aku. Tadinya aku memang lebih ke finance-nya, tapi aku sempat away setahun dan itu di take over sama kakak iparku. Pas aku pulang, kayaknya nggak apa-apa, nggak usah aku take over lagi. Kayaknya si angka itu lebih membuat aku lebih tegang. Jadi I would rather not knowing, supaya aku nggak ngerasa too pressure gitu ya, tapi bisa menggunakan kreativitas aku untuk bikin program-program. Dan untungnya kita juga di sana Kith and Kin ini kita ada partner. Itu bedanya apa sih lah yang Kith and Kin sama yang biasa? Sama Sana Studio biasa. Jadi Sana Kith and Kin tadinya kita buka lebih untuk prenatal postnatal clients, untuk program anak-anak ya. Jadi memang sebelum pandemi program itu sudah berjalan. Unfortunately dengan pandemi kita nggak berani ya pastinya untuk menerima clients prenatal. Mereka lebih beresiko kan. Tapi program itu tetap ada. Jadi yang tadinya kita punya 2 tempat, kita menjadikan satu. Jadi di Sana Studio yang di Cipete ini kita ada Sana Kith and Kin and Sana Studio. Sebenarnya masih satu manajemen, tapi kita bisa lebih berkreasi. Jadi nggak cuman fokus sama yang muda. Misalkan di Sana Studio kita kan harus muda terus ya. Kita tambah umur tapi programnya nggak boleh ikut bertambah. Tapi kalau di Sana Kith and Kin kita justru jadi boleh bertambah umur karena kita semakin dewasa, pengetahuan kita semakin banyak yang bisa di-share untuk mungkin young moms yang butuh pengalaman kita, butuh kelas-kelas yang bisa mensupport mereka menjadi an even stronger mom gitu. Jadi itu sih bedanya. Jadi Sana Kith and Kin lebih ke prenatal, postnatal, and kids programs. Nah, partner kita di Sana Kith and Kin, Mbak Adianti. Iya, sama Anti. Ya kan, super creative. Oh my god, I love her. She's very creative dan memang butuh orang yang energinya nggak habis-habis juga sih, dan willing to work and dedicated to her job. Dan itu yang aku ngerasa aku dapat partner dan dapat boost lebih lagi untuk bisa berkreasi semenjak adanya Mbak Anti. Terus lah apa nih ke depannya mimpi-mimpi seorang Laila buat ya pastinya buat bisnisnya atau mungkin buat dunia kesehatan di Indonesia, buat perempuan-perempuan Indonesia? Aku kalau ditanya buat akunya, to be honest, maybe I should mulai memikirkan impianku apa, tapi aku lebih pengen yaitu sih pengen sana melahirkan atau mewujudkan banyak mimpi buat orang lain sih. Jadi pengennya memang sana bisa ada terus, hopefully for another decade. Amin. Ya kan, karena memang aku melihat banyak kebisaan yang lahir di sana, banyak trainer-trainer baru, banyak ya mungkin wanita yang tidak terpikirkan mereka bisa menjadi mandiri, sampai akhirnya ketemu sama komunitas kita. Dan mungkin gak cuman hanya dari sananya aja, tapi dari instruktur-instruktur yang ada di dalam Sana Studio itu, dengan pengalaman hidupnya mereka yang mereka bisa share ke komunitas kita. Itu sih pengennya Sana bisa menjadi rumah untuk semua selalu. Amin. Nah, kalau buat ini perempuan-perempuan di Indonesia khususnya untuk kesehatannya mereka misalnya,
be selfish. Take care of yourself first. Yeah. Itu sih, you are your number one. Aku ingin banget, itu bukan berarti kita egois in a bad way, karena to be a great partner, to be a great mom, to be a great you have to feed you first gitu. Itu mungkin pesannya aku sih, kayak ya sama aja kayak di pesawat, pastiin kamu nyelamatin diri dulu baru kamu menyelamatkan orang lain, exactly like that. Dan memang mungkin di budaya kita perempuan itu we're so nurturing, we have so much love to give to others. So Let's selfless. let's learn that love yang banyak banget ini, you give it to you first, and then trust me, you will give so much more to your surrounding once you feel that happiness. Karena ya itu dia pasti tetap ada that empty feeling deh. Kalau kamu nggak ngisi buat diri kamu dulu, tuh pasti kayak masih ada gap yang setelah kamu kasih udah sebanyak itu, kok kamu masih merasa apa ya? Nah itu biasanya mudah-mudahan ya, once you love yourself first, once you take care of yourself first, si gap itu nggak ada. You sincerely can give so much to others. Thank you. Laila, seru banget sih ngobrol-ngobrolnya. Thank you for sharing your positive energy with us here. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton It Starts With You episode kali ini bersama Laila Munaf. Buat yang belum beli bukunya, masih bisa dibeli di studio.femaildaily.com. Dan teman-teman harus ingat, you have to believe in yourself, because everything starts with you, and you are your number one.